Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Doa penerima dan pemberita Injil. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Kisah 10 ayat 9. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kisah pertobatan melalui pemberitaan Injil selalu diawali dengan kisah doa, baik yang dinaikkan oleh sang pemberita Injil, tetapi sewaktu-waktu pun doa sang penerima. Kisah para Rasul merupakan kitab pemberitaan Injil yang di dalamnya Roh Kudus bekerja menuntun pribadi-pribadi kepada pertobatan sejati. Rasul Petrus menjadi orang pertama pemberita Injil bagi orang non-Yahudi ke dalam jemaat Kristen. Sedangkan Kornelius adalah seorang perwira kepala pasukan Romawi, merupakan orang non-Yahudi pertama yang diterima sebagai keluarga Allah. Pertobatan Kornelius merupakan kisah unik karya Allah menyatukan dua hati yang berdoa. Kornelius berdoa dalam keberadaannya sebagai orang yang belum percaya dan Petrus sebagai orang yang percaya. 1. Doa Kornelius sebagai penerima Injil. Kornelius adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, ayat 1. Sebagai seorang Roma, dalam dirinya mengalir darah militer yang kuat. Ia adalah orang sukses. Kornelius termasuk golongan orang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan selalu berdoa kepada Allah. Ayat 2. Serta tulus hati. Ayat 22. Ia adalah orang beragama. Meskipun ia adalah orang sukses dan beragama, namun ada sesuatu yang sangat berharga yang belum dimilikinya. Tuhan menyatakan kasih karunia melalui doa yang dipanjatkannya. Dalam suatu penglihatan, malaikat Allah berkata kepadanya, Kornelius, ayat 3, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ayat 4, malaikat Allah menyatakan padanya untuk menemui Petrus agar menerima apa yang belum dimilikinya. Ayat 3 sampai ayat 8. 2. Doa Petrus sebagai pemberita Injil. Petrus memiliki waktu berdoa pribadi, sebagaimana dilakukan orang Yahudi pada umumnya, 3 kali sehari. Bandingkan Daniel 6 ayat 10. Dalam doanya, ia menerima penglihatan dari Tuhan, ayat 10 sampai 16. Ia melihat langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada 4 sudutnya. Di sana terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu kedengaran suara, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Petrus berpegang pada keyahudiannya dan tidak mengindahkan ajakan itu. Ayat 14. Ia belum memahami maksud Tuhan bahwa kain yang berisi berbagai hewan haram itu melambangkan orang-orang non-Yahudi dari segala bangsa. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 15. Inilah cara Tuhan menyadarkan Petrus tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Tuhan merobohkan tembok keyahudian Petrus untuk menjangkau segala bangsa. 3. Hasil doa penerima dan pemberita Injil. Indahnya cara Tuhan mempertemukan dua hati yang berdoa. Sementara Petrus bertanya-tanya apa artinya penglihatan itu. Orang suruhan Kornelius datang untuk menemuinya, ayat 17. Hingga Petrus bertemu Kornelius, ia telah memahami maksud Tuhan. Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir, ayat 28. Pikirannya yang membatasi jangkauan pemberitaan Injil dihancurkan oleh Allah. Petrus menyampaikan kabar baik kepada Kornelius, yaitu berita damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ayat 36. Inti Injil yaitu tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ayat 40 sampai 43. Ketika Injil diberitakan,
Roh Kudus mengerjakan pertobatan dalam hati Kornelius dan setiap orang dari bangsa lain yang mendengarnya. Ayat 44 sampai 46. Tujuan Tuhan bagi keselamatan bangsa-bangsa tergenapi. Kornelius mengalami pertobatan sejati dan meminta untuk dibaptis sebagai tanda pertobatannya. Sahabat Iktus, Kornelius mewakili sejumlah manusia baik di bumi ini yang hidup sukses dan taat beragama, namun belum memiliki keselamatan sejati di dalam Yesus Kristus. Doa dengan ketulusan hati yang dipanjatkannya kepada Tuhan membuahkan hasil, yaitu Tuhan menuntunnya untuk menerima kabar baik melalui pemberitaan Petrus. Demikian pula Tuhan memperbaiki cara pandang Petrus terhadap orang non-Yahudi, bahwa kabar baik ditujukan bagi semua orang dari segala bangsa. Saya kagum dengan cara Tuhan mendengar dan berbicara melalui doa, baik kepada penerima Injil maupun pemberita Injil. Kisah ini membawa saya untuk memahami bahwa tidak cukup menjadi sukses dan taat beragama, tetapi seorang haruslah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dari sisi lain, saya belajar untuk tidak membeda-bedakan orang dari berbagai suku atau status sosial, bahwa Yesus adalah Tuhan bagi semua orang, sehingga setiap orang membutuhkan Injil yang menyelamatkan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya merasa cukup dengan segala kesuksesan dan ketaatan beragama yang sekedar formalitas? Apakah saya masih membeda-bedakan orang dalam pemberitaan Injil? Apakah saya telah berdoa sungguh-sungguh agar banyak orang dari berbagai suku diselamatkan dalam Yesus? Tuhan Yesus, saya telah menerima Engkau karena ada orang yang memberitakan Injil kepada saya. Saat ini ada begitu banyak orang di seluruh dunia yang berdoa mencari kebenaran, tetapi belum mengenal Engkau. Pakailah saya untuk berani memberitakan Injil yang menyelamatkan kepada setiap orang dari segala suku bangsa. Saya mau setia berdoa karena Engkau berbicara menyatakan kehendak-Mu melalui doa. Amin. Pada saat Tuhan menyuruh seseorang untuk memberitakan Injil, pada saat yang sama Ia telah menyiapkan orang untuk menerima pemberitaan itu. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.